Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Zaki Daris di Jalan-Jalan Tipis. Oke, ini pagi hari ya teman-teman. Tepatnya pukul 8 lebih 12 menit ya. Dan ini aku sekarang udah sampai di salah satu tempat destinasi wisata ya, yaitu di Desa Wisata Salamrejo atau Wisata Desa Salamrejo. Nah, nanti di sini nih aku mau melihat melihat karya atau hasil karya pengrajin serat alam yang nanti bisa dibikin berbagai macam aksesoris untuk rumahan ya teman-teman. Dan juga nanti aku mau melihat pengrajin kuda lumping dan topeng teman-teman. Nah itu kayaknya asik banget nih. Penasaran kan seperti apa? Jangan kemana-mana, ikutin perjalananku nanti. Oke, sampai ketemu di lokasinya. Oke, udah. Di terakhir. Oke teman-teman, jadi aku tuh sekarang tuh nggak sendirian karena aku ditemanin sama temanku waktu SMA ya. Ah ini dia. Oke, halo, gimana? Maksudnya kamu udah siap tak ajak ekspor Insya Allah. di tempat wisata ini? Insya Allah siap. Karena di sini tuh emang bagus Ul. Kamu bisa lihat pengrajin, serat alam yang bisa dibikin berbagai macam aksesoris dan sama pengrajin kuda lumping ya. Kuda lumping juga ada. Ini kayaknya kurang terang. Kamu di sini? Kurang terang ya? Oh, kurang. Nah, ini dia. Ini dia. Begitu. Belum, Mas. Oke. Kita Jangan kemana-mana ya. Nanti kita langsung menuju ke lokasinya aja. Udah. Oke teman-teman, ini aku udah sampai di lokasi pertama untuk aku bisa mengetahui pembuatan kerajinan serat alam ya. Ini aku udah sampai, tadi sepeda dari bawah sampai atas, wah itu lumayan capek sih ya. Dan ini temanku ini dia ngos-kosan. Mantap ya, mantap jiwa ya. mantap juga. Oke, udah kita langsung menuju ke lokasinya aja ya. Ya, aku udah penasaran banget seperti apa pembuatan kerajinan serat alam ini. Oke, ini dia teman-teman. Nah ini pengeringan ya, proses pengeringan. Ini aku lagi mau mencari tahu tentang prosesnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi ini aku juga didampingi sama Pak Sukron ya. Nah ini dia. Gimana Halo. Pak? Nah Ya. ini kita lagi pengen tahu caranya atau pengen lihat proses pembuatan kerajinan serat alam nih Pak ya. Iya betul. Di desa apa namanya Pak? Di Padukuhan Disil. Padukuhan Disil. Salamrejo. Itu di Kulon Progo Sentolo teman-teman. Nah teman-teman nanti bisa lihat-lihat di sini biar tahu proses pembuatan kerajinan serat alam ini keren banget. Oke, ini aku lagi mau lihat-lihat proses pembuatan kerajinan tersebut. Gitu ya, mantap ya Pak ya. Mantap. Ini teman-teman, jadi ini tuh bahannya yang masih kering ya. Jadi masih dikeringin kayak gini biar awet mungkin ya. Jadi bahannya lebih ke natural kayak gitu. Juga kerajinan kayak gini dibuat buat rumah-rumah kayak gitu, buat aksesoris rumah kayak gitu. Home decor, buat home decor teman-teman. Ini teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin menyukai home decor ya, ini cocok banget. Lo bisa beli di sini teman-teman. Macam-macam kayak kerajinan serat alam ini semuanya kerajinan serat alam semuanya teman-teman. Jadi emang berbahan dari alam teman-teman. Dan diimpor sampai ke luar negeri teman-teman sini. Jadi diekspor ya teman-teman, diekspor ke luar negeri. Jadi ini emang udah
internasional kerajinan ini. Oke. Nah, ini proses pembuatannya. Ini mas. Oh, gitu. Ini buat apa mas? Oh, ini. Lampion. Oh, lampion. Ini bikin lampion teman-teman. Jadi emang bahannya pun dari itu ya, dari sini. Oh, ini serat-seratnya yang di PP yang di depan itu ya. Biasanya kalau ramen ini dijual per satuannya. Itu ya. Oh gitu. Tapi kan udah itu ya, udah dipotong mana-mana. Oh gitu. Ini harinya bisa banyak banget ya setelah jalan ini. Jadi teman-teman, kalian bisa beli barang-barang ini juga buat aksesoris rumah kayak gitu. Itu sangat-sangat menarik teman-teman. Jadi ini apa namanya, salah satu karya yang apa namanya, yang unik gitu ya. Masnya namanya siapa? Imam. Oh, Mas Imam. Tapi ini setiap desa apa namanya, menghasilkan kerajinan kayak gini atau cuma di sini aja? Ada sih mas beberapa tempat. Beberapa tempat ada ya. Oh. Tapi cuman mungkin beda-beda produknya. Beda-beda produk yang dihasilkan biasanya apa mas? Produk-produknya itu Macam-macam sih mas. macam-macam. Nggak nentu, tergantung permintaan juga tuh. Itu baik tergantung permintaannya aja. Kalau bahannya sendiri ini diambil dari mana? Dari sini juga atau impor atau? Ada yang nganterin. Oh, Banyak dari orang sekitar sih mas. oh gitu, orang sekitar ya. Jadi bahannya teman-teman tuh ada yang dianterin bahan ini ya teman-teman. Nih kayak gini. Ini dari luar kota juga, ada yang dari sini juga ya mas ya. Padahal cuman sederhana kayak gini tapi ini berharga ya mas ya. Berharga kayak gini. Itu kan kayak gini teman-teman. Ya teman-teman, ini sekedar informasi aja. Tadi tuh yang dikeringin tuh namanya apa mas pak? Serat agel. Serat agel ya. Dan ya, ini aku kasih lihat apa namanya, tanamannya yang masih utuh ya. Jadi kayak gini teman-teman. Nah kayak gini. Ini hampir mirip kayak pandan ya kalau sekilas ya pak ya. Hampir mirip kayak pandan. Cuman ini nanti prosesnya mungkin setelah ini dikeringin gitu ya pak ya. Di apa namanya, dipilah-pilah dulu, disisikin kayak gitu teman-teman. Nanti terus habis itu nanti diproses pengeringan yang tadi itu teman-teman. Nah kayak gitu. Padahal ini cuman dari alam kayak gitu, tapi udah bisa berharga banget. Dan di sini masih banyak banget ya, di desa ini tuh emang masih banyak tanaman seperti ini teman-teman. Nah itu masih banyak yang tumbuh gitu. Setelah itu nanti kemudian baru proses pengeringan. Disayat-sayat kayak gini, dipisah-pisah kayak gini, ditipis-tipisin kayak gini teman-teman. Jadinya kayak gini. Nah ini proses pengeringan tujuannya sih mungkin biar lebih awet gitu, lebih bagus gitu ya teman-teman, kayak gini. Nah nanti kemudian setelah itu nanti kita langsung proses pembuatan itu perakitan apa namanya, anyaman teman-teman. Perakitan anyaman jadinya kayak gini. Nah kayak gini teman-teman. Nah ini setelah dikeringin nanti habis itu diproses anyaman kayak gini. Jadi macam-macam sih teman-teman, ada yang kayak gini, ada yang di atas kayak gini teman-teman. Buat home decor kayak gini bagus ini kalau buat kafe-kafe gitu ya pak ya. Buat di rumah-rumah itu bagus ini. Kan sekarang lagi model-modelnya kayak gini nih, di kafe, di pantai, kafe pantai kayak gitu, kayak gini semuanya. Ini bagus banget ini. Padahal dari barang murah tapi dibikin mahal kayak gini sebenarnya. Gitu ya. Oke. Kalau ini lagi bikin apa bu? Ini apa, namanya apa ya? Coaster. Coaster teman. Ini buat nanti dikasih mau piring atau gelas di atasnya. Oh, buat lepek gitu ya? Iya. Oh, ini juga banyak dari serat alam semuanya itu ya? Iya, kalau ini dari raffia. Raffia. Itu kalau bikin kayak gitu berapa lama bu? Bikin yang kayak gini? Paling Cepet 5 ya? menit. 5 menit cepet ya? Yang lama tuh mungkin yang kayak di atas kayak gitu ya? Itu. Oh, sehari bisa berapa? Ini Oh, kurang lebih banyak ya maksudnya ya bu ya? kalau nggak kemana-mana ya banyak. Tapi kalau setiap harinya tuh
ada juga yang order gitu Bu atau gimana? Iya, ini pesanan. Oh ini pesanan. Ini pesanan semuanya teman-teman. Kalau ini pembuatan apa? Bu. Prismat. Prismat itu apa? Itu ya kayak hiasan kayak gitu atau gimana? Hiasan kayak gitu ya. Buat foto-foto. Oh, gitu. Ini teman-teman. Bikinnya sih kayaknya lihatnya gampang tapi kayaknya susah. Lihatnya gampang tapi kayaknya prakteknya susah kalau dibikin sendiri. Teman-teman. Kalau setiap desa tuh pasti ada kayak gini atau gimana Bu? Enggak sih. Oh, enggak. Berarti ini cuma satu ini ya? Kalau Salamrejo ya. Oh, Salamrejo ini. Kalau sana kan pabriknya tahu atau apa. Oh. Kalau sini memang kerajinan. Nah, ini teman-teman, ini sebagai owner ya Bu ya. Namanya siapa Bu? Saya Ibu Payem, sering dipanggil Yu Payem karena Yu Payem. usaha saya memang saya kasih nama Rumah Kerajinan Yu Payem. Oh gitu, diambil dari namanya sendiri. Iya. Bu, ini kalau rata-rata ini impornya kemana aja Bu? Untuk ekspornya itu kebanyakan ke Eropa. Ke Eropa? Ya. Oh, ke luar negeri berarti ada? Ada, tapi ada agennya Mas, bukan saya sendiri yang ekspor. Oh, jadi kayak di itu ya, ada channel-channelnya gitu ya? Siap, iya. Kalau satuan kayak gini berapa Bu? Kalau home decor yang di atas itu namanya apa Bu? Ini kap lampu Mas. Kap lampu, itu Iya. kan sekarang lagi viral tuh, dibikin buat di kafe-kafe Oh, kayak iya gitu. toh, Mas? Iya bener, saya lihat juga kayak gitu. Itu berapa Bu harga satu apa namanya kap Satu lampu piece-nya? itu? Oh, satu piece-nya tuh. Itu kita mulai dari harga yang termurah itu 60.000 sampai ratusan ribu Mas. Oh, itu tergantung Tergantung ukuran, tergantung juga ukuran, motifnya juga. Itu Yap. berarti mempengaruhi ya motif ya? Yap. Oh, gitu. Kalau yang kayak gini, Nah, kalau gini. tempat-tempat apa namanya kayak tempat bunga apa gitu namanya? Sama. Sama juga ya? Iya, sama. Oh. Dari ukuran sampai ke motifnya juga berbeda-beda harganya. Ya, oke. Waktu berapa bulan gitu. Ya. Berarti saya kan tadi kan lihat Bu, apa namanya? Bahan yang masih mentahnya itu kayak di sana itu ya Bu ya? Siap, ya. Oh, itu namanya serat anggel apa namanya? Itu debok Mas. Debok. Bahasa dari batang pisang. Oh, yang itu yang maksudnya yang dililit, yang diukel-ukel itu. bukan, yang Oh, itu yang bahan yang masih mentah itu yang warna hijau itu. Bu, pohon agel. Itu pohon gebang. Oh, itu dari itu ya Bu ya? Iya, Oh. Itu nanti proses pertamanya gimana Bu? Bisa diceritakan? Proses pertamanya itu diambil pucuk Mas. Diambil pucuknya. Pucuk. Itu yang muda atau yang tua? Muda, Oh, masih yang muda. kuncup itu masih kuncup. Terus nanti ada prosesnya lagi, mulai dari pembelahan, terus pemisahan lidi sampai ke apa ya istilahnya kalau orang sini bilangnya mepes Mas itu. Mepes ya. Itu pemisahan antarane dari daun itu menjadi dua bagian. Itu jadi agel sama gajinya. Oh gitu. Agel sama gajah itu beda. 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 Kalau agel itu yang itu ya. Agelnya itu yang lebih lebih tebal. terus yang gajinya itu yang tipis. Oh Ya, gitu. itu ada dua macam. Itu yang kalau yang dijemur itu agel ya. Agel. Itu yang tebal. Kalau yang tipis itu yang untuk rumbe-rumbe. Oh iya paham. Ya. Oh berarti bedanya itu ya Bu ya. Nah, setelah dikeringin kemudian nanti proses selanjutnya gimana lagi Bu? Proses selanjutnya itu bisa juga kalau yang minta diwarna itu ada proses pewarnaan. Proses pewarnaan. Ya, terus nanti ada terus selesai pewarnaan terus nanti penyambungan Mas. Oh penyambungan. Iya, itu kan pendek-pendek. Iya, itu digabung jadi satu terus nanti kayak mbak-mbak itu yang dibikin itu terus diukel-ukel dijadikan satu itu. Itu kalau proses penyambungannya itu gimana Bu? Misalkan itu kan kayak gitu disambungnya caranya gimana atau ada lemnya atau gimana? Bukan, itu ada simpulnya. Oh, ada simpulnya. Ya, untuk menyambung itu simpul-simpul itu yang ngerjain itu untuk simbah-simbah. Oh, gitu ya. Gitu, ya. Sing telaten simbah-simbah ya Mas. Oh iya bener Bu, bener. Yang orang zaman dulu emang telaten. Telaten. Seninya masih kental banget tuh. Iya. Terus setelah diproses itu nanti kemudian apalagi Untuk produksi ini Mas. Oh, Pembuatan ini. langsung jadi kayak gini Bu ya. Oh, Kayak gini teman-teman. proses, ya.
Ini bagus banget loh, padahal dari bahan murah tapi jadi mahal loh. Ini kayak gini nih. Kan dari yang sederhananya jadi istimewa. Wah itu, ini punya ini pinter banget loh ini. Perlu dicontoh kalian ini. Wih. Kalau ada di tempat kalian, kalau ada daerah yang mungkin unggul atau bahan-bahan yang masih bisa diproduksi, ya contohnya kayak gini nih di desa Slamerejo kayak gini teman-teman, di rumah produksi apa namanya Bu ini? Rumah kerajinan Yupayem. Yupayem memang bisa contoh kayak gini nih teman-teman. Nah, bagus banget kan. Nah, ini banyak banget nih variasinya nih. Tuh. Sebagian kecil Mas. Sebagian kecil. Sebagian kecil kayak gini model-modelnya. Soalnya aku kan open PO Mas. Oh, open Nggak PO ya. punya stok-stok apa barang karena permintaan kadang bikinnya saya pas. Oh gitu, sesuai aja ya Bu ya? Sesuai pemesanan. Pemesanan aja Iya. ya teman-teman. Kalau di sini cuma satu ini aja ya atau enggak? Maksudnya, Banyak. Oh banyak ya? Banyak tempat-tempat. Di Slamerejo cuma satu ini? Enggak juga. Oh enggak juga? Banyak juga. Ya. Kalau dari segi peminatnya, kalau kayak gitu emang banyak apa sedikit sih Bu peminat kerajinan seperti ini sebenarnya? Ya. Kalau selama ini? Selama ini alhamdulillah banyak Mas. Banyak ya? Ya. Ya nyatanya sampai ribuan Bener. omsetnya kan. Iya. Berarti peminatnya banyak. Kalau latar belakang atau dulunya itu seperti apa Bu? Kok bisa mendirikan sebuah rumah produksi di sini? Itu karena apa gitu? Iya. Nomor siji karena Mas Eko Mas. Oh ya, siap. Ekonomi. Ya, siap. Itu awalnya itu memang dulunya itu kan suami masih merantau di Kalimantan Mas. Nah daripada saya itu ngopo toh, bingung kan, anak-anak wis sekolah, terus ngopo di rumah itu cuma nggak ada apa-apa Mas, nggak ada kegiatan apa, jadi ibu rumah tangga tok waktu itu. Terus memang dari kecil saya kan memang udah bisa ini Mas, bikin-bikin. Kalau dulu waktu kecil masih bikin souvenir ya, kecil-kecil itu. Lah, dimulai dari situ saya pengen mengembangkan usaha ini Mas. Di satu sisi saya pengen cari penghasilan sendiri, kedua bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Betul. Itulah. Kemudian berkembang. Awalnya yang saya bikin cuma bikin sampel-sampel toh. Terus ya kecil-kecilan lah Mas, aku masih nebeng-nebeng ke teman-teman, masih minta pekerjaan ke teman-teman. Lama-lama itu dari PT-PT, galeri, dari getok tular, itu akhirnya datang ke sini dan akhirnya ya seperti ini Mas. Ya. Mantap sekali Bu. Ini proses apa Bu? Ini proses penjemuran Mas. Penjemuran gitu ya? Penjemuran biar cepet kering, diolak-malik gini Mas. Oh, ini berapa lama Bu kalau jemur kayak gini? Sehari juga kering. Oh, sehari kering ya Bu ya? Kering. Mulai dari jam berapa? Jam Ya pagi lah. pagi sampai sore Sampai- ya mungkin ya? Iya. Ini setiap hari kayak gini terus ya Bu ya? Alhamdulillah ya Mas. Iya. Setelah ini nanti langsung diproses itu ya? Penyambungan itu ya? ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini aku udah selesai ya melihat proses pembuatan serat alam. Itu bener-bener keren banget sih teman-teman, dan itu menarik buat dikunjungi. Mungkin kalian barangkali ke Kulon Progo atau ke Jogja bisa lihat-lihat di desa wisata atau wisata desa Slamerejo ya teman-teman, karena di situ banyak banget kerajinan-kerajinan yang menarik. Dan sekarang ini aku udah sampai di tempatnya Pak siapa namanya, Pak Wasito ya, Pak Wasito. Proses pembuatan topeng ya, topeng. Nah ini
Pak, ketemu lagi Pak. Ini dengan Pak Wasito nih. Ini seniman topeng. Seniman topeng. Ini kira-kira di sini ada apa aja Pak? Topeng-topeng yang dihasilkan gitu. Oh, kayak gini teman-teman. Patung-patung kayak gini teman-teman. Wayang golek. Nih. Kayak gini teman-teman. Ada pembuatan kuda lumping juga ya Pak ya? Iya. Ada juga topeng-topeng dari kayu kayak gini teman-teman. Jadi nggak banyak, Pak Wasito tuh emang bikin seperti ini teman-teman. Jadi kayak gini. Kuda lumpingnya yang jadi ini. Oh ya, ini yang udah jadi ya Pak ya. Nah ini teman-teman. Nah kayak gini. Pembuatannya berapa lama Pak? Kalau kuda lumping kayak gini? Kalau ada ya, Ada apa aja jenisnya? sini ada Topeng-topeng. Topeng ini aja, ini yang untuk jadilan klasik. Oh Ini caranya pemimpin kudanya, Oh gitu. jadi prajuritnya gitu Ya, ya. ya, ya. Ini yang pakai ini. Terus kalau prajurit kan pakai kuda ini, Udah ya. ini maju perang. Oh gitu. Ceritanya gitu ya Pak ya. Ceritanya gitu. Kalau apa ini Pak? Misalnya kayak ini replika apa? Misalnya dari karakter apa Pak? Kalau ini cuman untuk aja apa? Kombinasi aja. Oh gitu. Jadi ini penambah. Yang aslinya kayak gini. Kalau pembuatan satu topeng ini bisa memakan waktu berapa lama Pak? Kalau Pembuatan topeng ini. ini barongan. Oh, Kalau barongan itu ya paling 3 hari. 3 hari ya? Cepet juga Pak kalau kayak gini ya. Oh. Ini bisa buka tutup ya? Bisa. Oh kayak gitu. Ini kan untuk anak-anak cuman. Iya iya. Oh gitu. Jadi kalau yang untuk dewasa seperti itu besar. Ini teman-teman. Nah ini buat jadilan ya Pak ya? Iya. Ini untuk anak-anak. Kalau orderan itu setiap hari ada apa? Orderan kalau Pesanan atau Kalau orderan ya Oh ini untuk dewasa. itu yang di kosan nih. lama. Ini teman-teman, ini untuk dewasa ya. Ini besar banget ya. Wah. Ini kan nanti kan pasti dipakai apa? Pakai jadi pakai rambut. Oh, ini belum jadi ya Pak berarti ya? Itu menyerupai sapi itu. Oh, Ini besok jadinya seperti singa. oh Singa. singa. Ya, Oh kayak ini kah? Hampir kayak gini. Ya hampir. Hampir mirip. Ya, cuman itu. Ini nanti kan pakai rambut itu yang ganda-ganda itu kan, terus pakai kain. Jadi ini kan ada 2 orang yang pakai. Oh, ini 2 orang main. Iya. Oh, mungkin kayak itu ya, barongsai Iya. gitu ya? Iya. Oh, kayak barongsai gitu ya. Jadi 2 orang kanan belakang sama depan. Kalau kuda lumpingnya ada yang kecil itu apa Pak? Ditarik Pak. Ini. Kalau kuda lumping itu besar kecil itu sesuai ukuran Ya kalau besar kecil pemainnya kan atau gimana? cuma pemainnya. Pemainnya ya, Pak, ya? Ya. Oh. Untuk anak-anak ini kan cuma untuk anak-anak SD. Oh iya. Iya. Terus nanti ada yang TK. Oh ya, ada yang besar buat Ya, dewasa yang gitu Pak. dewasa ini. Oh. Yang dewasa. Iya iya. Ini. Semuanya dari itu ya, dari rotan ya, dari bambu atau dari rotan? Dari bambu ya? Iya. Oh. Bambu apus. Jadi ya, tinggal metik dari Iya. alam dibuat langsung gitu ya. Iya. Terus kalau model kayak gini, ini warok. Warok, namanya warok. Ya. Ini oglek namanya. Ogle. 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 Oglek itu yang main nanti dipecuti sama ini. Oh itu dipecut badannya? Iya, dipecut badan. Badannya dipecut. Tapi itu nggak sakit ya Pak kalau Ya itu tergantung yang mecut. Kalau yang mecut bisa, itu ya nggak sakit. kok nggak sakit? Kok bisa kok nggak sakit Pak? Itu maksudnya? Ada Ya bisa tekniknya. ada teknik. Oh. Kalau yang mecut nggak bisa ya sakit Ya, sampai sakit. milur-milur itu. Tapi kan ini bahannya kan keras ya, ini teman-teman. Ini kan banyak keras ya. Mungkin kalau kena badan mungkin bisa merah-merah kayak gitu ya Pak ya. Nah, makanya Merah itu merah tergantung kerokan yang gitu mecut. berarti ya. Aduh. Nah, Kalau mau nyoba bagaimana? mau dipraktekin ini ya. Eh, Kalau mau nyoba bisa.
Oh, kamu berani nggak? Ya boleh boleh. Tapi jangan sakit-sakit. Di sini temanku sedang merasakan cambukan oleh Pak Wasito ya. Bener. Kalau ini bahan apa Pak ini? Kalau ini dari bambu. Oh, dari Sampai bambu. sini. Terus yang sini itu rami. Oh, rami. Rami, ya. Rami itu apa Pak? Serat rami. Serat kalau itu ada. Bilangnya ya rami gitu. Oh, dari sini juga ngambilnya. Iya. Oh, Banyak itu pageran kan. oh di pagar-pagaran itu ya. Ini kalau dijual berapa Pak kalau ini? Ini yang ini seperti ini 150. 150 ya Pak ya. Itu ini 150 sini. Iya. Kalau yang besar kan ada yang ukuran Lebih besar. besar lagi itu 175. 75. Oh, 175. Waduh, takut tuh. Teman-teman. Oh, ini bikin kontongan juga. Iya. Ya bunyi itu. Tadi saya terus. Oh, iso. Karenanya di sini ya. Iya. Jadi terusnya di sini ya. Tapi nek kalau listriknya. Ini teman-teman. kalau begini dia gini ya. Bisanya bunyi itu apa Pak? Oh, yang menghantam suara itu menghasilkan suara. Ya, dari atas itu. Oke teman-teman, jadi emang Pak Wasito ini pengrajin topeng ya, jadi banyak banget jenisnya, bahkan sampai dijual belikan ya teman-teman. Ini kalian mungkin barangkali ada yang berminat topeng atau kerajinan topeng, bisa datang ke rumahnya Pak Wasito ya di desa Slamerjo ya teman-teman. Ini karena variasinya banyak banget dan unik-unik teman-teman. Unik-unik banget karena dia tuh bahannya dari kayu dan juga dari bambu teman-teman. Waktu kecil itu mainannya kayak gini, membuat kayak gitu. Masih SD. Pak Wasito dulu kenapa bikin kayak gini, karena apa ceritanya? Ya kalau itu bakat. Bakat ya Pak ya? Iya. Oh. Kalau bakat itu lihat aja sudah tahu, Udah nanti tahu ya. buat aja sudah bisa. Oh. Kalau yang lebih suka lagi itu kalau wayang golek itu kan perahannya kan wajahnya kan beda-beda. Unik-unik gitu ya? Unik-unik. Unik-unik. Ya, itu Oh. paling suka. Ya seperti ini kan dulu saya membuat ini dulu waktu tahun berapa itu ada desain dari Amerika. Ini dari Amerika. Iya. Itu waktu dulu lihat di Jogja sana. Nah itu lihat kayak gini terus tanya sama dalangnya, ini yang membuat mana? Terus ya terus ditulis di sini, terus pesen sini 35 biji. 35 biji. Iya. Banyak ya. Itu mungkin buat pembelajaran ya mungkin ya? Pak? Iya di sana untuk main, untuk ngajar. Berarti artinya kalau di sini juga bisa dibeli juga ya Pak ya, barang-barang di sini ya? Iya. Oh tuh teman-teman, jadi teman-teman kalau teman-teman menyukai kerajinan tangan atau kerajinan topeng, bisa beli ke Pak Wasito ya Pak ya ini. Ya. Bisa kayak ini kan. Tapi kalau misalkan ada mau pesen itu berarti pesan dulu ya Pak ya? Oh iya. Pesan dulu, misalkan Iya. saya pengen topeng ini, nanti Iya. mungkin pesan dulu ya Pak ya? Pesan dulu. Pesan dulu itu Ini teman-teman. saya udah ada dua orang. 2 orang ya? Topeng juga? Jangan topeng. Oh. Ya seperti ini. Topengnya nanti seperti ini tapi agak besar. Oh gitu teman-teman, topengnya. Nah ini patonya dari dongklak bambu teman-teman, dari bambu sana itu. Nah itu. Itu rambutnya juga asli dari akar-akarnya. Oh gitu ya. Seperti ini. Waktu masih kecil-kecil di sekolahan kan buat apa? Oh. Kerajinan. Iya ya, unik juga. Di zaman dulu mungkin orang-orang udah pada seneng kayak gini ya Pak? Iya. Terus ada yang seperti ini otak-otak. Oh iya. Terus ada yang gangsingan kayak ini. Ringan. Ini untuk mainan anak-anak dulu. Oh
Oh iya iya iya. Ini itu ditarik gitu ya Pak, ditarik gitu ya. Ini nanti dibanting gitu. Oh, dibanting ya Pak itu. Ini kan dengan mubeng. Oh. Oh, ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu apa namanya, rumah kerajinan Pak Wasito ya. Kalian mungkin bisa mengunjungi ke rumahnya Pak Wasito di Desa Salamerjo ya teman-teman, di Sentolo. Ini emang bener-bener kerajinan yang ramah lingkungan ya, karena terbuat dari alam juga. Nih oke, mungkin sekian dulu. Nih aku mau melanjutkan perjalanan lagi. Pak Wasito, terima kasih banyak Pak. Saya nyuwun pamit. Monggo-monggo. Terima kasih banyak udah dikasih pengetahuan ini. Oke, teman-teman, sampai ketemu di lokasinya nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang ini aku udah selesai, udah melihat di rumahnya kerajinan serat alam, dan juga tadi udah mampir ke rumahnya Pak Wasito, pembuat kerajinan topeng. Itu semuanya sangat-sangat bagus dan menarik, dan ini teman-teman juga bisa berkunjung ke sini ya. Ini ini salah satu destinasi wisata yang bisa teman-teman kunjungi di daerah Kulon Progo, Yogyakarta teman-teman. Barangkali kalau teman-teman berminat di dunia seni, di dunia kerajinan, itu bisa juga di sini. Dan selain itu di sini juga di Desa Wisata Salamerjo juga ada camping ground teman-teman. Jadi kayak di sini nih. Nah, di belakangku ini adalah tempat untuk mendirikan camping ya. Kalian bisa bakar-bakar di sini, bisa camping-camping di sini. Nah, ini luas banget, dan ini wilayahnya hutan semuanya teman-teman. Jadi masih jarang penduduk kayak gini. Kayak gitu. Ini bagus banget kalau buat camping kayak gitu. Depannya aja udah sungai gitu ya, Sungai Progo kayaknya. Oke teman-teman. Nah, ini dia. Nih. Jadi di sini tuh emang harganya juga murah ya. Jadi buat kalian kalau mau kesini tuh ada paketannya teman-teman. Jadi 50.000 tuh udah termasuk minuman, dapat minuman sama snack kayak gitu, snack welcome kayak snack welcome drink kayak gitulah. Dan juga udah dapat sama guide-nya juga. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya perjalananku hari ini. Kita sampai di jalan-jalan tipis berikutnya. Oke.